はニャンマルが守るニャン。 Halo semuanya, selamat datang di ABP Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Untuk menemani kegabutan kalian, ABP Film akan membahas sebuah anime yang berjudul Codebreaker Full Episode. Anime ini akan mengisahkan tentang seorang agen khusus yang kejam dan hobi membunuh, namun dia menyamar jadi seorang murid pindahan dalam melakukan misi. Seperti biasa, bagi kalian yang masih penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi rebahan, lupakan kenangan tentang mantan, dan selamat menonton dengan nyaman. Cekidot. Scene dibuka dengan seorang gadis SMA yang bernama Sakura yang sedang menaiki sebuah bus malam untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia melihat seorang lelaki yang sedang membakar beberapa orang di sebuah taman menggunakan api yang berwarna biru. Melihat hal tersebut, Sakura pun segera turun dan tak sengaja bertemu polisi yang sedang berpatroli. Langsung saja dia melapor ada kasus pembunuhan orang dibakar. Mereka pun segera menuju ke TKP. Namun sesampainya di TKP, mereka tidak menemukan apapun di tempat tersebut. Di sekolahnya, Sakura ini terkenal sebagai seorang siswi yang pandai dalam bela diri, di mana kita akan diperlihatkan kemampuan Sakura dalam bela diri di sekolahnya. Namun saat dia berlatih dengan para siswa untuk sparring, ia pun teringat dengan lelaki yang sedang membakar orang-orang yang ada di taman tadi malam. Meski sambil ngelamun, Sakura masih bisa mengalahkan lawan sparringnya. Selain itu, Sakura juga terkenal sebagai seorang siswi yang cukup berprestasi dan juga jadi idaman para siswa laki-laki. Sakura mempunyai sahabat bernama Takatsu Aoba. Saat mereka menuju kelas, sesampainya di sana, keduanya bertemu sang guru bernama Kanda. Dia berkata jika ada anak baru di kelas mereka. Dan alangkah terkejutnya Sakura karena ternyata wajah siswa baru itu mirip seperti pria yang semalam ia lihat berdiri di tengah kobaran api. Pria itu bernama Ogami. Para siswa di kelas terlihat terkesima dengan Ogami yang tampan dan keren. Namun tidak bagi Sakura yang masih menganggap bahwa Ogami adalah seorang kriminal. Dia pun merasa yakin kalau dia adalah orang yang pernah dilihatnya tadi malam yang membakar orang-orang menggunakan api biru. Untuk membuktikan kejadian tersebut, saat jam istirahat dia menghampiri Ogami, di mana Sakura meminta kepada Ogami untuk mengikuti dirinya karena dirinya ingin membicarakan hal penting pada Ogami. Dan mendengar hal tersebut, satu kelas menjadi heboh karena mereka mengira kalau Sakura akan menyatakan cinta pada Ogami. Satu sekolahan ingin menyaksikan momen langka itu. Sakura pun mulai menginterogasi Ogami di manakah dirinya berada tadi malam dan apa yang dia lakukan. Ogami dengan santuy menjawab bahwa dirinya tadi malam bekerja. Lalu Sakura mengira sarung tangan yang dipakai di tangan kiri Ogami pasti digunakan untuk menutupi bekas luka akibat telah membakar orang-orang tadi malam. Dia menyuruh Ogami membukanya. Ogami pun segera melepas sarung tangannya tersebut dan terlihat tidak ada luka bakar sama sekali di tangannya. Hanya ada sebuah cincin di jempol milik Ogami. Hal tersebut membuat Sakura terkejut karena tidak ada luka bakar sama sekali di tangan milik Ogami. Tak lama setelah itu, Ogami pun segera memakai sarung tangannya kembali dan meninggalkan Sakura. Aoba segera menghampiri Sakura dan bertanya apa yang terjadi, namun Sakura hanya menjawab kalau dia sangat tidak menduga. Hal tersebut membuat Aoba berpikir kalau Sakura telah ditolak oleh Ogami. Dia berteriak kencang kalau Ogami ditolak.
Seketika satu sekolahan heboh gak karuan. Sakura masih kesal dan yakin kalau Ogami adalah pelaku kriminal. Dia tidak akan menyerah untuk mengungkap identitas asli dari Ogami. Sementara itu di sisi lain kita pun diperlihatkan Ogami yang sedang bermain basket di lapangan yang sekarang mulai jadi idaman para wanita. Mulai saat itu, dia selalu mengintai Ogami kemanapun dia pergi layaknya detektif. Aoba yang memergoki Sakura mengamati Ogami mengira kalau Sakura sedang tergila-gila pada Ogami. Mendengar hal itu, Sakura hanya menjawab iya dan dia malah bilang kalau dia tidak bisa mengalihkan matanya dari Ogami. Gara-gara Aoba, Sakura pun menjadi kehilangan jejak dari Ogami. Dia segera berlari untuk mencari keberadaan Ogami, namun di sisi lain ternyata Ogami sedang bersembunyi. Ogami telah mengetahui jikalau Sakura dari tadi membuntutinya dan ingin membongkar identitas asli darinya. Tak mau menyerah, Sakura terus melakukan penyelidikan. Dia menuju ke TKP lagi. Dia masih kebayang-bayang akan kejadian semalam. Namun ternyata tempat itu adalah taman yang sering Sakura kunjungi untuk memberi makan seekor anjing yang bernama Inu. Tak disangka Ogami memang benar datang ke taman itu. Di situ nampak Ogami memuji Sakura yang keren. Lalu dia mencoba berinteraksi dengan Inu. Sakura yang tahu bahwa Inu tak mudah berinteraksi dengan orang, dia kaget saat itu Inu nurut bahkan terlihat senang dengan Ogami. Melihat Ogami yang sedang memperlakukan anjing tersebut dengan sangat baik, Sakura pun mulai berpikir kalau Ogami ini bukanlah orang yang jahat. Ogami pun segera bertanya kepada Sakura, apakah anjing ini hewan peliharaan Sakura? Lantas dia menjawab kalau anjing itu tak punya tuan, lantaran tuannya telah tewas dibunuh oleh gerombolan gangster yang disebut G-Falcon di taman ini. Di lain hari, Sakura datang lagi ke taman itu untuk memberi makan Inu. Namun tiba-tiba ada orang yang berteriak minta tolong. Ternyata itu adalah seorang tunawisma yang sedang dianiaya segerombolan gangster G-Falcon yang kejam. Sakura yang melihatnya segera ingin menolong dengan mengancam akan menelpon polisi. Namun ancaman itu tak berarti bagi gangster kejam seperti mereka. Tak tega melihat tunawisma itu, Sakura dengan hebatnya mencoba memilih jalur gelut. Awalnya Sakura mampu mengajar beberapa orang dari gangster itu dengan ilmu bela dirinya. Namun tiba-tiba dia disengat dengan aliran listrik oleh salah satu anggota G-Falcon. Saking kejamnya dia hendak digangbang oleh puluhan orang itu. Namun ternyata Inu si anjing putih mencoba menolongnya, namun percuma, malah Inu yang dihajar habis-habisan oleh mereka. Melihat itu, Sakura mencoba melindungi Inu, tapi sayangnya mereka terlalu kejam dan hendak mengirim Sakura ke alam baka. Lalu Ogami tiba-tiba muncul dan memeriksa kondisi Inu. Namun Inu sudah terluka parah. Tak disangka Ogami malah membunuh Inu dengan kejam. Dengan ekspresi super tenang, Ogami membuka sarung tangannya dan langsung membakar satu orang dengan tangannya. Anggota G-Falcon lainnya langsung mengeroyok Ogami, namun dengan mudahnya semua gangster itu dibakar Ogami hingga jadi abu. Disitulah dugaan Sakura benar. Dia melihat live Ogami membakar orang-orang. Perlahan Ogami menghampiri Sakura dan dia pun ikut dibakar hidup-hidup. Namun anehnya, keesokan harinya Sakura baik-baik saja dan sudah berada di kamarnya. Dia tidak mimpi, itu nyata.
Lantas dia mencoba bertanya pada orang tuanya apa yang terjadi padanya semalam. Di sana Sakura diberitahu bahwa semalam ada seorang yang meninggalkan Sakura di depan pintu rumah. Kejadian itu membuat Sakura bingung dan ketakutan dengan Ogami. Namun dia masih memberanikan diri untuk pergi ke sekolah. Sementara itu, Ogami mulai saat itu selalu mengawasi Sakura. Bahkan saat Aoba mendekat pada Sakura, dia menyuruhnya pergi karena dia takut Aoba akan dibunuh Ogami jika dekat dengannya. Aoba yang diusir, dia salah paham dan kesal pada Sakura. Sakura yang tak tahan pun memberanikan diri mengajak Ogami berbincang sepulang sekolah. Dan benar saja, saat pelajaran usai, Sakura langsung mengajak Ogami jalan berdua. Dia sengaja mengajak Ogami ke tempat ramai agar Ogami tidak macam-macam dengannya. Dengan santuy, Ogami malah mengakui bahwa dirinya memang sudah membunuh anggota G-Falcon tadi malam, karena itu adalah pekerjaannya, membereskan para sampah masyarakat. Sakura lantas mengucap bahwa itu adalah perbuatan jahat. Dengan tenangnya, Ogami bilang bahwa dia adalah orang jahat yang lebih jahat dari siapapun. Awalnya Ogami terlihat biasa saja dan tidak terlihat ingin membunuh Sakura. Namun karena Sakura yang sangat cerewet membuat kuping Ogami kepanasan. Segera dia membuka sarung tangannya dan menempelkan tangannya ke wajah Sakura. Beruntungnya Sakura menangkis tangan Ogami dengan tasnya sehingga tasnya yang terbakar. Sakura yang ketakutan segera kabur. Namun Ogami dengan mudah menangkap Sakura dan segera membakarnya hidup-hidup. Namun ternyata ada keanehan yang mana Sakura tidak terbakar sama sekali dengan kekuatan Ogami. Lalu dengan bercanda Ogami mengatakan kalau Sakura adalah spesies langka yang kebal pada kekuatan spiritual miliknya. Lalu kita diperlihatkan seorang yang menelpon Ogami dan kenapa belum menghabisi Sakura yang telah mengetahui identitasnya. Ogami lantas menjawab bahwa dia menemukan manusia langka yang kebal pada apinya. Lalu scene berpindah memperlihatkan dua orang yang sedang bertarung dengan kekuatan khusus, di mana satunya menggunakan elemen es dan satunya lagi menggunakan kekuatan suara yang bisa membuat ledakan. Jadi keinget ibu-ibu kos di Kung Fu Hustle. Namun pertarungan itu terjadi dengan singkat, di mana sang pengendali es yang tiba-tiba kabur dengan seseorang. Kembali pada Sakura yang dia sekarang selalu dibuntuti oleh Ogami kemanapun ia pergi. Hal itu membuat Aoba lagi-lagi salah paham dengan keduanya. Lalu tiba-tiba ada fans Sakura yang cemburu pada Ogami dan hendak ngajak gelut. Namun di sini Sakura malah melindungi Ogami dari orang itu. Hal itu dilakukan karena dia tak mau siswa itu dibantai oleh Ogami. Sikap Sakura itu malah membuat semua murid salah paham. Lalu Ogami berkata pada Sakura untuk tenang, karena dia tak akan macam-macam saat di sekolahan, apalagi mengeluarkan kekuatannya. Kemudian mereka bertemu dengan siswi berambut pirang yang ngefans dengan Ogami bernama Fujiwara. Fujiwara itu memiliki warna bola mata yang berbeda dan entah kenapa saat Ogami melihat mata itu, dia langsung emosional dan menempelkan tangannya ke wajah Fujiwara. Tapi hal itu diurungkan dan dia malah minta maaf jika Fujiwara mengingatkannya pada orang lain. Lalu scene memperlihatkan seseorang yang juga berambut pirang dan memiliki mata yang sama persis seperti Fujiwara. Kita diperlihatkan Ogami yang sedang mendapatkan telepon perihal tugasnya malam ini. Sakura yang masih penasaran dengan sosok Ogami, dia malah gantian berniat mengikuti Ogami kemanapun dia pergi. Di situ Ogami memberi hadiah pada Sakura, seekor anjing yang katanya adalah anak Little Inu. Lantas mereka menuju ke sebuah apartemen. Awalnya Sakura senang karena sudah tahu rumah Ogami, tapi ternyata Ogami malah menghajar seseorang karena dia ditugaskan membunuh gerombolan Yakuza yang bersekongkol dengan oknum polisi. Ogami melihat keluar jendela dan melihat orang yang ia cari ada di dalam mobil. Namun sebelum itu dia membuat pingsan dulu agar dia tidak mengganggu. Orang di dalam mobil itu adalah oknum kepala polisi yang bersekongkol dengan Yakuza. Dia bilang telah membantai semua bawahannya dan menanyakan keberadaan seorang yang bernama Hitomi. Nampak kepala polisi itu berusaha kabur dan panik sambil menelpon orang yang bernama Hitomi. Dia melapor bahwa dia diburu agen yang disebut Codebreaker. Namun Hitomi tak mau membantu kepala polisi itu. Sementara itu, diam-diam Ogami telah berhasil mengejar mobil mereka. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang dan langsung membunuh kepala polisi itu. Ternyata itu adalah teman Ogami yang bernama Toki, yang mana dia adalah orang yang bermata mirip Fujiwara.
Lalu kita diperlihatkan identitas mereka. Ternyata Ogami dan Toki tergabung dalam agen yang disebut Codebreaker, di mana hanya ada 6 orang berkekuatan khusus yang menjadi anggota Codebreaker, sedangkan Ogami adalah Codebreaker nomor 6. Di kantor petinggi Codebreaker, Ogami diberi tugas untuk membunuh DPR yang bernama Tuan Tawatashiga. Namun petinggi itu menyebut Codebreaker hanyalah budak mereka. Seketika Ogami langsung membunuhnya dan berkata bahwa mereka hanyalah partner budak-budaknya. Keesokan harinya kita diperlihatkan Toki yang sedang mencegat Sakura di rumahnya. Dia berkata bahwa dia disuruh menggantikan Ogami menemani Sakura. Lantas dia memperkenalkan diri pada Sakura bahwa dia adalah seorang Codebreaker nomor 4, yang mana dia adalah senior dari Ogami. Bukannya menuju sekolahan, Sakura malah diajak ke sebuah taman oleh Toki dengan bilang dia akan memberitahu identitas Ogami pada Sakura. Namun tiba-tiba Ogami datang dan mengejar Toki. Dua Codebreaker ini ternyata tak akur, hingga mereka hendak gelut dengan kekuatan khusus masing-masing. Seketika itu, Sakura menghentikan perkelahian mereka dengan santuinya. Toki mengikuti Sakura sampai sekolahnya. Nampak Bu Guru Kanda terlihat marah karena kedatangan Toki, yang mana dia berasal dari sekolah lain, Akademi Heisei. Sakura kaget karena itu sekolah terbaik di Jepang, khusus orang kaya. Karena merasa mendapat teman baru, Sakura mengajak Ogami dan Toki ngeteh santuy di atap sekolah. Tapi tiba-tiba ada seorang murid berambut putih datang menghampiri mereka. Dia bernama Heike. Malam harinya, Ogami bilang pada Sakura akan melaksanakan misi. Tentu Sakura yang kepo ingin ikut lagi. Ternyata misi kali ini adalah misi duo, di mana Toki akan menjadi partner Ogami. Meski tak akur, namun mereka profesional saat menjalankan misi. Toki segera merilis kekuatannya yang mampu membobol pintu rumah yang terkunci itu dengan mudah. Ogami bilang kalau Toki berkekuatan memanipulasi magnet. Namun saat mereka masuk ke dalam, sudah banyak orang yang siap menyerang dan menembaki mereka. Segera Toki merilis kemampuan magnetnya untuk menahan peluru itu dan mengembalikannya. Kemudian muncul sebuah pusaran angin yang bisa mengubah orang menjadi batu. Ternyata itu adalah ulah dari dua orang berkekuatan khusus hasil eksperimen pemerintah. Hingga akhirnya keduanya pun lalu menyerang. Ogami dan Toki yang sudah bersiap melawan dua pemilik kekuatan buatan harus kecewa karena dua pria itu kabur disebabkan benda di punggung yang sepertinya menyalurkan kekuatan mereka tiba-tiba nggak berfungsi. Di lain tempat, target pembunuhan Ogami yang bernama Tabatasek sedang memeriksa anak-anak yang akan dijadikan kelinci percobaan eksperimennya. Sambil masuk ke tempat itu, Toki memberitahu Sakura jika Codebreaker juga sebenarnya milik pemerintahan. Namun bedanya mereka diperintah langsung oleh Perdana Menteri, dan karena itu Codebreaker bisa menghabisi pejabat ataupun polisi jahat tanpa terkena masalah.
Mereka sampai di lab penelitian, dan lalu Tabata muncul di sana. Meski walau sama-sama dari pihak pemerintah, Toki membongkar kejahatan Tabata yang menyimpan banyak tubuh manusia yang sebelumnya udah di Tabata jual organ dalamnya. Dan karena itu Toki bilang ketuanya yang bernama Eden tidak menyukai perbuatan Tabata dan mengutus Codebreaker untuk membunuhnya. Namun sebelum menghabisi Tabata, dua pria yang kabur tadi pun lalu kembali datang membuat Ogami bersiap dengan kekuatannya. Salah satu pria lalu menggunakan kekuatan air untuk menyerang, namun Ogami mampu menahan dengan apinya. Satu musuh lagi merilis kekuatan angin yang bisa membuat seseorang menjadi batu, namun Toki mampu melawannya. Sang musuh merilis kekuatan yang lebih besar, namun Toki memilih kabur karena takutnya Sakura terserang dan berubah jadi batu. Saat melihat tas di punggung sang musuh, Toki merasa itu adalah sumber kekuatan khusus si musuh. Lantas pertarungan berlanjut dengan Toki mengincar tas yang digendong sang pria itu dan berhasil menjatuhkannya, tapi nggak diduga tas itu ternyata berisi tubuh seorang bocil laki-laki. Sementara itu Ogami sedang beradu kekuatan hingga terjadi bentrokan energi, angin, dan api. Karena kesal kekuatannya di bawah Ogami, pria itu tiba-tiba membanting tas yang ia gendong. Ternyata sama, di dalamnya berisi bocil, kali ini perempuan. Dan ternyata para bocil itu adalah anak-anak yang memiliki kekuatan khusus yang dimanfaatkan Tabata Sek sebagai senjata. Melihat itu Toki dan Ogami ngamuk dan mengirim dua pria itu ke alam baka. Namun naasnya, para bocil itu tak terselamatkan. Mereka mengucapkan terima kasih dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sungguh sadis sekali. Tabata Sek ketar-ketir karena pasukan senjata miliknya dikalahkan. Dia berusaha kabur, namun Ogami dengan mudah menghentikannya saat hendak dibunuh. Tiba-tiba ada bocil di atas kursi roda yang datang. Ternyata itu anak dari Tabata Sek bernama Chisa. Akhirnya terbongkar juga jika Tabata menculik para bocil itu untuk menyembuhkan putrinya yang sedang mengidap penyakit dengan mencari organ tubuh baru untuk putrinya. Dia sengaja mengincar anak berkekuatan khusus agar kelak saat dewasa mereka tidak menjadi pembunuh seperti Codebreaker. Ogami tak menggubris ucapannya dan segera menempelkan tangannya ke wajah Tabata Sek. Namun lagi-lagi Sakura mengganggu aksi Ogami itu. Dengan sangat marah Sakura memukul Tabata dan bilang bahwa Tabata sangat egois. Demi kesembuhan anaknya, dia tidak peduli dengan nyawa anak lainnya. Tabata mulai stres setelah mendengar ucapan Sakura. Dia meminta Ogami untuk segera membunuhnya. Dia juga menyesal telah melakukan itu semua. Dengan ekspresi yang susah dijelaskan antara sedih atau murka, Ogami akhirnya membakar Tabata Sek. Chisa yang melihat ayahnya dibakar hidup-hidup seketika marah. Ternyata dia juga anak berkemampuan khusus. Sayangnya dia hanya menyerang Ogami dengan kertas yang bisa ia kendalikan. Seketika Ogami berubah menjadi Itachi. Dia akan menunggu Chisa saat dewasa jika ingin balas dendam dengannya. Ternyata ucapan Ogami itu ditujukan agar Chisa punya motivasi hidup dengan menyimpan dendam padanya. Sementara Toki mengejar anak buah Tabata yang membawa data eksperimen. Dia lantas menelpon seorang yang bernama Hitomi. Dan anehnya, pria itu malah tubuhnya penuh dengan listrik dan menembak dirinya sendiri. Toki mengambil ponsel itu dan berbicara pada Hitomi. Ternyata Toki mengenalnya. Dia adalah mantan anggota Codebreaker nomor 1.
Setelah misi selesai, anak-anak berkekuatan khusus itu diamankan termasuk Chisa, namun aksi Codebreaker benar-benar terlindungi. Disebutkan dalam berita kematian Tabata Sai karena sering merokok dan ketiduran saat merokok hingga membakar rumahnya. Orang di balik itu semua adalah sang Perdana Menteri bernama Eden, pemimpin dari Codebreaker. Lalu pelayan Eden melapor banyak agen khusus yang menghilang. Eden menduga itu adalah ulah Hitomi, mantan anak buahnya di Codebreaker. Dengan alasan apa Hitomi membantai para agen dari Eden, menandakan bahwa ada perseteruan antara mereka di Codebreaker. Tak cuma itu, dengan kekuatan listriknya, Hitomi mampu mengendalikan orang-orang seperti boneka zombie. Para boneka zombie itu dikirim ke sekolahan Ogami. Benar saja, seketika Ogami diserang gerombolan zombie Hitomi. Baga! こいつらはもう死んでいる! なんだと? Sebenarnya Ogami mampu melawan zombie itu, namun gara-gara melindungi Sakura dia jadi kewalahan. Hingga saat Ogami terpojok, kehabisan energi, beruntungnya datang seorang membawa senjata. Ternyata itu adalah Guru Kanda. Di sini terlihat Guru Kanda mengenali kekuatan yang mengendalikan zombie itu, yaitu Hitomi. Mereka mencoba menghalangi zombie itu masuk karena di dalam masih banyak murid lain. Ogami yang kehabisan tenaga bersikeras menghentikan pasukan zombie itu untuk melindungi teman-temannya. には見ろ歯には歯を悪には悪を大神 Ya, Sakura yang melihat aksi Ogami menyadari bahwa Ogami sangat peduli dengan orang lain. Sayangnya dia benar-benar kehabisan tenaga. Beruntung lagi ada Codebreaker lain yang menolongnya. Dia adalah Yuki, Codebreaker ketiga, sang pengendali suara. Tadi diduga murid aneh bernama Heike ternyata juga seorang Codebreaker nomor 2 dengan kekuatan pengendali cahaya. Kemunculan mereka mampu membasmi zombie-zombie itu. Sementara Ogami nampak benar-benar kehabisan tenaga. Yang mana Heike bilang bahwa Ogami sedang lost. Guru Kanda menjelaskan pada Sakura kalau keadaan Ogami terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Hal itulah yang membuat dia jadi lost. Di sini terungkap bahwa Guru Kanda seorang agen rahasia utusan Eden. Dia bertugas mendampingi Ogami. Lalu Heike juga menjelaskan selain jadi Codebreaker, dirinya menjabat sebagai hakim untuk mengontrol para misi Codebreaker. Untuk mengontrol misi para Codebreaker. Karena Heike tahu Hitomi sudah mengawasi Sakura, maka dia akan ikut ke rumah Sakura untuk menjaganya. Tapi tak disangka Sakura ternyata putri dari Yakuza terkuat di Jepang. Meski begitu mereka diterima dengan ramah. Namun sesampainya di sana Sakura diberitahu bahwa ada teman Sakura lain yang sudah sampai duluan di sana. Dia bernama Toki. Saat di kamar Toki tidak ada. Seketika Yuki mencium bau tubuh Toki yang ngumpet di lemari. Toki malu karena dia sedang lost dan tubuhnya menyusut jadi kerdil. Kanda menjelaskan bahwa tiap-tiap anggota Codebreaker mengalami gejala lost yang berbeda-beda. Toki melapor pada Heike sang hakim kalau Hitomi punya rencana jahat dan juga mengincar Sakura karena Sakura spesies langka yang kebal kekuatan Codebreaker. Sementara itu di tempat lain Ogami sudah sadar. Saat melihat pedang, dia teringat sosok Hitomi sang Codebreaker number 1. Namun ayah Sakura menghentikan lamunannya dan malah memberikan pedang itu pada Ogami. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan listrik yang keras, yang mana itu adalah ulah Hitomi. Dia berhasil membawa Sakura. Tentu para Codebreaker tak diam diri. Hitomi! Sakura-chan! Nyamaru wa ore ga mamottaru! Yuki mencoba menyerang, namun kekuatannya tak mempan pada Hitomi. Begitupun juga Ogami yang diserang oleh Hitomi. Sesaat kemudian Kanda datang dan menghentikannya. Tapi apa daya, dia hanya manusia biasa.
Ogami mencoba melawan kembali, namun kesenjangan kekuatan yang besar antara mereka. Bahkan Hitomi menyebut Ogami adalah muridnya. Beruntungnya Heike segera membantu dan berhasil membuat Sakura terlepas. Hingga tiba-tiba tubuh Sakura diselamatkan oleh seseorang yang datang. Dia adalah Codebreaker nomor 5 yang bernama Rui. Akhirnya semua Codebreaker genap berkumpul. Disitulah Hitomi bilang bahwa dia ingin balas dendam kepada Eden, pemimpin Codebreaker. Ogami mencoba tak peduli dengan masalah konflik Eden dengan Hitomi. Yang dia tahu Hitomi berbuat salah. Segera dia menyerang bersama Toki. Namun benar-benar nampak Hitomi jauh lebih kuat daripada Codebreaker lainnya. Genki da ne, Toki-kun wa. Hitomi, Edenに何の恨みがあるかは知らないが、あんたのやってることはクズ同然だ。まっすぐなところ変わらないね、大神君。目には目を、歯には歯を、悪には悪を。無駄だよ、私の電撃の前ではね。Melihat semua Codebreaker sudah kumpul, seketika Hitomi merilis bola listrik besar untuk membunuh semua Codebreaker. Namun tak disangka Sakura malah menahan serangan super kuat itu. Sakura-kun-san! Bahkan serangan Hitomi tak mampu pada Sakura. Tak cuma itu, Hitomi menyerah jika harus melawan Sakura dan memilih pergi dari rumah Sakura. Padahal semua ini rencana Hitomi. Dia sengaja membuat kekacauan agar semua Codebreaker berkumpul, dan di sisi lain partnernya sang pengendali es sudah disuruh menculik Perdana Menteri Eden. Heike yang menerima kabar itu langsung murka pada Hitomi. Namun Toki nampak tak khawatir dengan Perdana Menteri Eden dan memilih pergi. Tiba-tiba ada kucing berwarna merah menghampiri Sakura. Ternyata itu si Yuki yang sedang lost. Yuki-kun mo lost shita no desu ne. Yuki-kun? Lost shitara neko ni natte shimau no ka? Mereka semua terlihat bingung lantaran jika Hitomi benci dengan Eden, kenapa dia harus menculiknya dan tidak langsung membunuhnya. Heike menduga Hitomi punya rencana lain. Jadi mereka tetap waspada, sementara Toki yang cuek dengan Perdana Menteri ternyata pulang di rumah. Yang mana si gadis Fujiwara itu rupanya adik kandungnya. Para Codebreaker yang penasaran dengan Sakura, mereka mencoba mencari tahu identitasnya. Ternyata Sakura bukan anak kandung orang tua mereka. Mereka menemukan Sakura yang masih kecil di depan rumahnya dengan keadaan terluka parah dan mengangkatnya jadi anak. Masih misterius tentang siapa Sakura ini dan kekuatan khusus apa yang dia miliki. Para Codebreaker segera bertindak. Mereka berpencar untuk melacak keberadaan Hitomi. Lalu kita diperlihatkan di mana ternyata kemarin Rui bisa tahu kemunculan Hitomi di rumah Sakura karena dikasih info oleh Heike. Lantas Rui berasumsi ada yang aneh. Heike lah orang yang mengumpulkan semua Codebreaker, sehingga pertahanan di kantor Codebreaker lemah dan membuat Tuan Eden terculik. Dia mencurigai Heike berkhianat. Heike tak terima dan hendak menyerang Rui. Namun tiba-tiba ada suara bom dan Heike bilang bahwa Hitomi sudah memulai rencananya. Ledakan itu membuat jembatan hampir ambruk. Segera Rui menahan dengan kekuatan bayangannya dan Heike dengan kejam menyerang sesama anggota Breakernya.
Setelah membunuh Rui, Heike menemui Sakura dengan pura-pura dia dicari Ogami. Lantas Sakura dibawa ke sebuah gedung yang mana itu adalah markas dari Hitomi. Ternyata Heike melakukan itu semua agar bergabung dengan Hitomi. Selama ini para anggota Breaker dikirim ke sekolah Sakura untuk melindunginya karena dirinya spesial. Itulah kenapa Ogami pindah jadi murid baru di sana. Eden yang meneliti kemampuan penahan elemen dari tubuh Sakura akan dimanfaatkan untuk menggagalkan rencana Hitomi. Hitomi juga memberitahu rencananya yang akan mengebom seluruh kota. Tak cuma itu, masih ada rencana besar lainnya, namun karena Heike belum dipercaya seutuhnya, dia tidak tahu rencana Hitomi itu. Agar Hitomi percaya kesetiaannya, dia melapor telah membunuh Codebreaker 5 Rui. Tentu Sakura tak terima, dengan kasar Heike membanting tubuh Sakura hingga nempel. あなたには存在しないものの気持ちなどわからないのです。エース、信じられないのも無理はありません。 Di sisi lain, terlihat Kanda rupanya membuntuti Heike dan sudah sampai di sana. Dia mencoba menyerang Hitomi sendirian dengan pistolnya. Namun Heike berhasil memergokinya, sementara itu Yuki melapor pada Ogami bahwa Heike sudah berkhianat karena Yuki dengan mode loss-nya tak sengaja melihat Rui dibunuh oleh Heike. Yuki juga sudah menemukan persembunyian Hitomi, segera mereka bergegas ke sana, namun Heike langsung menyerang mereka dan adu kekuatan pun terjadi antar Codebreaker. こういうことですよ。ほんまに裏切りよったよな。今。元の異能は目に見えないのが厄介ですが、直進する特性を把握していれば回避は難しくありません。ムカつくわ。逃げんだし。避けるに決まってるでしょう。 Heike nampak kuat, dia mau melawan Yuki dan Ogami. Tak mau terhenti, Yuki menyuruh Ogami segera naik ke lantai atas. Belum juga sampai di atas, Ogami malah dihentikan oleh guru Kanda yang membawa pistol dan dalam pengaruh kendali Hitomi. Kanda yang masih memberontak dalam kendali Hitomi, dia menyuruh Ogami mundur. Di bawah kendali Kanda menembaki Ogami. Tentu hal itu bukan masalah besar buat Ogami. Hitomi tak habis akal, dia mengendalikan tangan Kanda untuk menembaki dirinya sendiri. Melihat hal itu, Ogami lebih rela Kanda mati di tangannya daripada dikendalikan Hitomi. Beruntung sekali Sakura dapat mencegah niat Ogami itu dengan cahaya kebalnya. Bahkan kekuatan Sakura mampu menetralisir kekuatan Hitomi pada Kanda. Lalu Hitomi pun memberitahukan alasannya melakukan semua itu. Ia menunjukkan banyak jam yang ada di sana, di mana jam-jam itu menunjukkan waktu kematian para Codebreaker pendahulu mereka semua. Dia sangat benci pada Perdana Menteri yang memanfaatkan Codebreaker untuk kehendaknya sendiri dengan atas nama membasmi kejahatan. Namun saat Codebreaker tewas, mereka akan dilupakan begitu aja, bahkan dicap sebagai pembunuh. Ogami tak sepakat dengan asumsi Hitomi. Apapun orang bilang, dia tak peduli. Keteguhan hati pribadilah yang perlu mengakui. Codebreaker tak butuh pujian dan anggapan. 私はコードブレイカーをエデンから解放する。Hitomi! Saat mereka berdua hendak bertarung, muncul partner Hitomi yaitu Yukihina, sang pengendali es. Dia mencoba menyerang Ogami dan Sakura, namun serangan Yukihara ditangkis oleh Toki yang sudah menyusul Ogami. Melihat para Codebreaker muncul, Yukihina memilih pergi dari sana dengan merilis badai es miliknya. Lalu kita diperlihatkan masa lalu Hitomi, dirinya mulai direkrut oleh Codebreaker di usianya yang baru menginjak 16 tahun. Saat itu Hitomi lah yang menyandang Codebreaker nomor 6. Hitomi selalu menjalankan misi-misinya menyelamatkan penduduk dari kejahatan, khususnya keselamatan para anak-anak. Lalu kita dibawa ke sebuah taman. Saat itu Hitomi dan Heike sedang bersua. Disitulah Hitomi menyampaikan harapannya bisa membuat dunia yang mana bisa melihat anak-anak selalu riang gembira, jauh dari ancaman kejahatan. Heike mensupport harapan Hitomi itu dan akan membantunya mewujudkannya. Lalu setting berubah pada masa Hitomi berumur 20 tahun. Kala itu dia ditugaskan menjalankan misi dengan Codebreaker nomor 5 bernama Haruya. Sayangnya Haruya gugur.
午前1時20分。春也のことは残念。 Dia harus meninggoy dalam misi, dan setiap codebreaker yang gugur maka akan tergantikan oleh codebreaker di bawahnya. Dalam artian Hitomi naik jadi codebreaker nomor 5. Kesedihan melanda Hitomi karena ini pertama kalinya dia kehilangan kawan seperjuangannya. Hingga 6 tahun berlalu, Hitomi sekarang menjadi codebreaker nomor 3. Berarti sudah ada 2 codebreaker lagi yang gugur. Kala itu seluruh codebreaker menjalani misi menghadapi penjahat berkekuatan khusus. Musuh yang dihadapi cukup kuat, bahkan membuat semua codebreaker tewas hanya menyisakan Hitomi seorang diri. そうか、貴様がコードブレイカー瞳か。噂通り強力なイノセント。通りで俺の手下やられちまうわけだ。 Dia bertarung sendirian dan mampu mengalahkan musuhnya itu, namun musuhnya berhasil kabur. Itulah momen tersedih yang dialami oleh Hitomi hingga dia sekarang menduduki posisi codebreaker nomor 1. Nampak Heike sudah bergabung dengan codebreaker menggantikan codebreaker yang gugur. Disitulah Hitomi menceritakan semua kasus yang dialami para codebreaker, di mana ada kejanggalan di anggota codebreaker yang tewas karena tidak bisa mengontrol kekuatannya seperti konslet. Tak cuma sekali, beberapa kali Hitomi menjumpai kasus yang sama. Dia ingin Heike menyelidiki keanehan itu. Dan hingga akhirnya generasi baru codebreaker pun terbentuk dengan anggota Heike nomor 2, Yuki nomor 3, Toki nomor 4, Rui nomor 5, hingga Ogami Rei nomor 6. Hitomi sebagai senior selalu mendampingi dan membimbing para codebreaker generasi baru. Dia juga yang selalu melindungi codebreaker dalam setiap misi-misinya menumpas kejahatan. Dengan motivasi, dia tidak mau ada codebreaker tewas lagi seperti masa-masa kelam yang ia lalui. Suatu ketika Hitomi mendampingi Ogami bermisi. Di situ dia mengakui kehebatan Ogami, tapi Ogami termasuk orang berbahaya. Dia sangat kejam jika membasmi kejahatan. Lalu kita diperlihatkan di mana momen para codebreaker baru, Toki dan Ogami ceroboh dan hampir terbunuh dalam misi. Disitulah Hitomi menyelamatkan nyawa mereka. Hitomi lantas menggendong bocil yang mana sebenarnya misi Ogami adalah menyelamatkan anak itu. Tapi Ogami malah fokus menebas kejahatan dan melupakan sisi penting tujuan misi. Sejak momen itu Ogami tahu hati mulia dari Hitomi. Lalu mereka mengobrol berdua di mana Hitomi bertanya apa tujuan Ogami jadi codebreaker. Dengan santuy Ogami menjawab untuk membersihkan kejahatan. Hitomi mencoba meluruskan tujuan codebreaker bukan hanya membasmi kejahatan, namun melindungi orang yang lemah dan tak diperhatikan oleh hukum. Lalu scene berpindah di mana Heike yang melapor penjahat berkekuatan khusus yang menghabisi codebreaker era Hitomi sudah kembali. Mereka semua mendapat misi memburu orang itu lagi dan para anggota-anggotanya. すでにデッドゾーンです。 Nah, disitulah reuni duel terjadi lagi. Hitomi ingin balas dendam atas kematian kawan-kawannya. Lalu semua codebreaker berkumpul. Melihat semua orang berkekuatan khusus di depannya, sang penjahat mengajak mereka bergabung. Dengan kekuatan mereka semua bisa mendapatkan apa saja di dunia ini. Namun codebreaker tentu menolak dan memilih jalur kekerasan. Duel pun terjadi lagi antara Hitomi dan sang penjahat. 次はドイツだ。全員あの世に送ってやるぞ。 Awalnya sang penjahat mengira dia berhasil membunuh Hitomi dengan elemen apinya. Namun ternyata Hitomi sudah bertambah kuat. Dia bangkit dan berganti menyerang dengan sihir listriknya dan seketika penjahat itu meninggoy. Seluruh tim memuji kemampuan Hitomi yang sangat keren. Di situ juga Hitomi yakin tim codebreaker generasi yang ia bentuk sangatlah kuat. Scene berpindah memperlihatkan Heike yang berhasil mendapatkan informasi mengenai kasus codebreaker yang konslet. Ternyata itu bisa terjadi jika codebreaker tidak bisa mengalami loss saat berlebihan menggunakan kekuatan. Dan saat itulah codebreaker akan menjadi mode code end atau menuju ajal. Hitomi marah karena Eden tahu soal ini, namun malah menyembunyikan darinya. Kemarahan Hitomi membuat dirinya menyerang Tuan Eden. Mulai saat itulah dia dikeluarkan dari codebreaker dan dianggap sebagai kriminal. Kembali pada masa sekarang, dia melakukan siaran langsung bahwa Perdana Menteri Eden akan dieksekusi. Tak cuma itu, tertera waktu yang berjalan sebagai pertanda bom akan meledak untuk memusnahkan para penduduk. Teror mulai dilakukan. Hitomi memulai dengan bom-bom kecil yang sudah diaktifkan. Para codebreaker
Breaker kesulitan menemukan sumber bom yang akan meledak, Yuki mulai menerawang dengan kekuatan suaranya. Dia mendeteksi Hitomi sudah memasang sangat banyak bom. Lalu ayah Sakura dan agen Codebreaker mencoba melacak keberadaan Tuan Eden. Mereka berhasil mendapatkan lokasinya di Sky Tower. Kemudian kabar itu disebarkan ke seluruh Codebreaker. Saat hendak menuju ke sana, Yuki memilih tidak ikut karena dia ingin mengurus bom-bom yang sudah dipasang oleh Hitomi. Lalu kita diperlihatkan Ogami yang sudah sampai di lokasi. Dia sudah ketemu dengan Hitomi dan menyuruh Hitomi menghentikan teror kejahatannya. Hitomi tentu menolak. Terpaksa Ogami mengeluarkan pedang samurai dari ayah Sakura dan mengaliri cakra api biru pada pedang itu. Duel pun terjadi. Serangan Ogami tak menembus pertahanan listrik Hitomi. Bahkan dia terpental akibat serangan kuat dari Hitomi. Begitupun Sakura yang berhasil terlepas efek serangan tadi. Di sisi lain, Yukihina, partner Hitomi, sudah melakukan rencana lain. Dia ingin mengambil semua anak-anak berkekuatan khusus yang dikarantina oleh Eden untuk percobaan. Sementara Yuki perlahan menemukan lokasi-lokasi bom itu. Dia mengetahui lokasi bom-bom itu dari orang yang menelponnya. Kanda bersama Toki menuju Sky Tower, namun sesampainya di sana mereka berhadapan dengan Heike. Lalu kita diperlihatkan pertarungan Toki melawan Heike. Tak disangka dia ngefans sama Naruto dan merilis Kage Bunshin ala Heike. Lalu adu jotos terjadi layaknya nonton Goku versus Vegeta. Di sisi lain, Hitomi berbicara pada Sakura. Jika ia ingin menghabisi para penduduk, khususnya yang sering rebahan, canda kemerban, Ogami yang hobi rebahan tak terima karena Hitomi yang dulu bukanlah Hitomi yang sekarang. Kembali ke alur di mana Toki masih bingung melawan Heike. Tubuh Heike yang asli padahal bersembunyi, namun Little Inu menemukannya. Tempat lain, Yukihina kaget karena ternyata Rui masih hidup. Dan pertarungan pun tak terelakkan antara elemen bayangan versus elemen es. Sementara itu, Toki tiba-tiba sudah menemukan Tuan Eden yang terikat. Namun anehnya, Toki malah memilih meninggalkannya di sana. Balik lagi ke Ogami yang menasihati Hitomi atas nama Codebreaker. Hitomi pun balik menyanggah ucapan Ogami bahwa Codebreaker hanya memperbudak Ogami selama ini. Misi yang dilakukan Ogami membunuh orang-orang yang berhubungan dengan Hitomi, itu tandanya Eden egois dengan kepentingannya. Padahal masih banyak kejahatan lain yang lebih darinya. Malah Hitomi lagi-lagi mengajak Ogami sadar dan bergabung dengan. Tentu dia menolak. Eden memang iblis, tapi aku juga lebih iblis darinya. Dia memilih bertarung dengan Hitomi untuk dirinya sendiri. Langsung saja Hitomi menyerang Ogami dengan full damage. Bahkan serangan listriknya mampu membuat Ogami ambruk dan api birunya melemah. Serangan listrik Hitomi membuat Ogami kesakitan. Saat itulah Hitomi hendak membunuhnya. Namun Sakura menghalanginya. Karena percuma menyerang Sakura dengan kekuatan, dia memilih mencekiknya saja. Lalu kita diperlihatkan ayah Sakura juga membantu para Codebreaker. Mereka bergerak melacak sumber bom utama dari Hitomi. Saat lokasi ditemukan, mereka dihadang dua bocil suruhan Hitomi. Tentu bocil itu memiliki kekuatan khusus sehingga disuruh menghalangi siapa saja yang akan menghentikan bom itu. Ayah Sakura mencoba menenangkan mereka, tapi bocil itu cukup ganas dan menyerangnya.
Hanya tersisa 1 menit sebelum bom itu meledak, yang mana kata Hitomi bom itu akan meledak di penjuru dunia karena tujuannya adalah menciptakan dunia baru dengan orang-orang berkekuatan khusus. Hitomi tersentak saat bomnya tidak jadi meledak. Usut punya usut, Yuki lah yang berhasil meredam bomnya. Dia mengetahui lokasi bom dari Heike, yang mana dia ternyata pura-pura mengkhianati Codebreaker saja. Yukihina yang tahu bomnya tidak jadi meledak segera mengevakuasi para anak berkekuatan khusus, namun semuanya hilang. Itu ulah Rui yang pura-pura mati di tangan Heike. Saat Yuki sampai di sana mencoba membantu, Yukihina berhasil lolos. Hitomi yang tahu ulah Heike tentu murka. Akhirnya terjadi pertarungan antara Codebreaker nomor 1 dan nomor 2.そんなに異能を使ってはロストしてしまいますよ。力を使いすぎないでください。あなたにはまだしてもらうことがあるのですから。私はロストなどしない。今何と言いました？エース。Hitomi memang layak sebagai Codebreaker 1 terkuat. Selain itu dia juga cerdas, dia hendak mengaktifkan lagi bom peledak dengan elemen listriknya yang akan dikirimkan melalui gelombang dari menara tower. Sementara itu di atas menara, Toki sempat berniat ingin menghabisi sang Perdana Menteri dengan bilang demi keselamatan adiknya Fujiwara. Namun dia mengurungkan niatnya itu, anehnya Tuan Eden malah tertawa dan mengejek Toki yang tak berani membunuhnya. Dia juga menyebut Toki hanyalah kelinci percobaannya. Toki marah, namun seketika dia tak berdaya ketika Eden menyebut nama adiknya Fujiwara. Usut punya usut, sebenarnya Fujiwara lah yang harusnya menjadi Codebreaker, bukanlah Toki. Dia hanya pengganti adiknya. Seketika mereka mulai menyodori Hitomi sudah berulah lagi. Rui segera merilis selendang bayangan untuk menahan aliran listrik dari tower itu agar tidak aktif lagi bomnya. Namun Hitomi langsung menyerang Rui membuat bayangannya pudar. Tak ada yang bisa menghentikan Hitomi. Dia terlalu marah karena Codebreaker tak dianggap oleh para penduduk dikala mereka tiada. Sakura mencoba menahan niat Hitomi dengan kekebalan tubuhnya, namun dia dicekik lagi sama Hitomi. Seneng amat dicekik nih Mbak Sakura. Melihat kejahatan Hitomi sudah keterlaluan, Ogami bangkit dan memasang mode overpower. Dia melepas cincin di jempolnya, laksana merilis kekuatan yang tersegel begitu kuat. Bahkan serangan listrik Hitomi tak berarti apa-apa pada Ogami di mode ini. Kimiには驚かされるね、大神君。どうあっても邪魔するつもりかい？だが君は勝てない。私の電撃で死ぬがいい。一番の異能を飲んでもうた。 Tak mau kalah, Hitomi mengeluarkan bola listrik super full power. Codebreaker lainnya mencoba menahan bola listrik itu, tapi tidak bisa. Secara mengejutkan, Ogami dengan mudah melahap bola listrik itu. Bahkan semua kekuatan Hitomi mampu ia serap dengan ular api birunya. Seketika Ogami membakar Hitomi dengan full damage.
Lantas setelahnya mereka berdua jatuh bersama. Efek serangan Ogami membuat Hitomi konslet, yang mana itu adalah mode terakhir sisa energi para Codebreaker sebelum ajalnya. Hitomi dengan tersenyum mengatakan bahwa niatnya hanyalah tak ingin membuat para Codebreaker berada di Code End sepertinya saat ini. Kebenciannya pada Eden begitu dalam. Dia masih ingin membunuh Eden. Dengan sisa tenaganya, Ogami memukul Hitomi agar sadar. いい加減にしろ瞳私がやらずに誰がやるというんだ人々を根絶やしにしてもだと異能のためだとエデンへの復讐だとたくさんの人なんでだ Ogami menanyakan kenapa Hitomi begitu egois dan berbuat sendirian. Dia hanya menjawab kalau dirinya tak ingin melibatkan anggota lain atas kebencian dalam dirinya. Padahal semua Codebreaker masih peduli dengannya. Dia meminta maaf dan berharap Codebreaker lain tidak mati sia-sia seperti dirinya. Dengan songong, Tuan Eden menjawab itu tidak mungkin, membuat Hitomi jadi konslet lagi dan ingin membunuh Eden. 貴様にこれ以上異能のものをもてあそぶことはさせない 貴様だけは許さない Untungnya para Codebreaker mampu menahan dan menggenggam tangan Hitomi sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. ダメだこれ以上は後のことは俺たちに任せてくれこれ以上悪を重ねないでくれ Lalu scene berpindah memperlihatkan Tuan Eden mengucapkan selamat pada Heike yang telah berhasil mengatur rencana melawan Hitomi. Namun tiba-tiba dia muntah darah dan energi listrik serangan Hitomi mengalir dari dalam tubuhnya. Heike yang di sampingnya tersenyum gembira melihat tewasnya sang Perdana Menteri Eden. Setelah kejadian itu, Codebreaker pun berpencar untuk menjalani hidup masing-masing. Sakura pun harus berpisah dengan semua Codebreaker, begitupun Ogami yang sudah tidak menjadi siswa pindahan lagi, bahkan guru Kanda sekarang sudah diganti. Sakura sudah tak pernah bertemu dengan Ogami setelahnya untuk waktu yang sangat lama. Lalu film ditutup dengan memperlihatkan Ogami dan guru Kanda yang bertarung membasmi kejahatan. Season 1 pun tamat. 目には目を歯には歯を悪には悪を Nah, itulah alur film anime Codebreaker, di mana ternyata ada organisasi khusus berkekuatan super untuk membasmi kejahatan. Tapi ini bukan Kinoman yang membasmi kejahatan. Ini anime bro, mengambil tema konflik internal dan dibumbui romansa ala-ala The Real beban Nona Sakura yang padahal dia manusia langka. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video ini, semoga kalian terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe channel ini jika menurut kalian ini patut direkomendasikan. Dan akhirnya kami mengucapkan thank you and goodbye.
き。やめてください。